Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dan kita membacanya, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Perikop teks Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga merupakan sebuah perikop teks yang ditulis dengan menunjukkan bahwa iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Secara tersirat, perikop Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga ini juga merupakan perikop teks yang menceritakan mengenai sebuah dukungan kepada jemaat Kristen yang sedang menjalani perlombaan iman mereka. Dengan mereka harus terus mengarahkan mata mereka kepada Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan mereka, dan untuk memimpin mereka dalam perlombaan iman itu sendiri, yang dengan didorong untuk selalu terarah kepada Yesus dan memfokuskan diri tujuan hidup mereka untuk mencapai perlombaan iman itu. Saya mengambil tema untuk firman Tuhan pada hari ini, yaitu bertekun di dalam iman. Secara lisan tema ini diangkat sebagai tema besar dalam khotbah pada hari ini untuk kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, terus membangun relasi kita kepada Tuhan. Dengan ketekunan iman kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat hari ini mengenai dengan adanya pandemi COVID-19. Pada ayat ini mengatakan bahwa saat ini teks ini berbicara mengenai kepada jemaat di Filipi bahwa mereka mempunyai banyak saksi, yaitu orang-orang Yahudi pada saat itu yang setia kepada Allah sejak purbakala. Sejak kehidupan pada zaman dulu, orang-orang yang setia kepada Allah itu ditunjukkan adalah orang-orang Yahudi. Dan dapat dikatakan bahwa mereka orang-orang yang saat ini mendukung jemaat Kristen yang sedang melakukan perlombaan iman dan mengajak jemaat pada saat itu untuk menanggalkan beban dan dosa, yang pada saat itu dosa yang dimaksudkan dalam kehidupan mereka adalah dosa mengenai perbuatan undur diri mereka kepada Allah, atau dalam bahasa ringkasnya adalah murtad. Pada saat itu jemaat pada perikop ini dikatakan bahwa ketika mereka melakukan perlombaan iman itu, mereka selalu dihadapkan dengan banyak rintangan. Jadi mereka ini harus berlomba untuk mendapatkan iman itu. Dengan banyak jemaat pada saat itu yang melakukan dosa adalah dosa undur diri kepada Allah. Dengan menanggalkan beban dan dosa, maka jemaat diajak untuk fokus dalam mengalami masalah demi masalah yang ada. Maka dari itu, ketika kita ada pada masa sukar maupun duka, hendaknya kita untuk tidak pernah meninggalkan Allah. Kita diajak untuk setia kepada Tuhan, diajak untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah turut sertanya Tuhan,
dalam bekerja bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak sedikit pula yang menanggapi bahwa diri kita ini adalah diri yang penuh dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dan bahkan hal seperti itulah yang pada dasarnya bisa membuat kita melemahkan iman kita di dalam Tuhan. Maka hal yang harus kita lakukan apa? Hal yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk berserah kepada Tuhan untuk kehidupan kita. Dengan tetap fokus, dengan iman percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Apalagi pada masa sukar saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Tentunya banyak yang merasa dirugikan. Siapa sih yang tidak dirugikan? Semua pasti dirugikan dengan adanya bencana ini, dengan adanya pandemi saat ini. Maka hendaknya firman Tuhan ini boleh menguatkan kepada kita semua untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dengan kita terus percaya bahwa yang terjadi saat ini Tuhan memiliki maksud baik bagi kita semua. Apa maksud baik itu? Yaitu untuk bagaimana kita untuk mau mendekatkan diri kepadanya. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah demi masalah, itu Allah datangkan bagi kita untuk kita selalu ingat kepadanya. Seringkali kita ketika mengalami kebahagiaan, kita melupakan Tuhan. Kita mendapatkan berkat yang melimpah, kita melupakan Tuhan. Akan tetapi ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah, kita akan datang kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling utama yang sering dilakukan orang-orang percaya, untuk mereka datang kepada Tuhan dengan alasan mereka ingin hidupnya ini ditolong oleh Tuhan. Tuhan memiliki maksud baik bagi kita semua, untuk kita terus mendekatkan diri kepadanya, terus berlomba di dalam iman sampai mencapai garis akhir dari iman itu di dalam Dia. Jika kita mungkin bahkan hampir menyerah karena kehilangan pekerjaan di masa-masa pandemi ini, bahkan kita tidak memiliki uang sekalipun, sehingga kita tidak bisa memenuhi kehidupan kita, bahkan untuk makan pun mengalami kesulitan, maka hal yang kita lakukan adalah tetap bersandar kepadanya dengan melakukan usaha-usaha atau hal-hal yang mampu kita lakukan dengan tidak lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak banyak yang tidak dirugikan. Memang benar bahwa semuanya itu dirugikan oleh pandemi saat ini. Banyak kita yang mengalami kekurangan finansial ataupun kekurangan hal yang lainnya. Akan tetapi itu juga tidak akan melunturkan sukacita kita untuk selalu berpengharapan di dalam Dia. Pada ayat kedua, kita bisa melihat bahwa ayat ini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 2 ini merupakan sebuah anjuran yang harus dilakukan dalam perlombaan iman. Yaitu dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan memandang Yesus sebagai sosok pemimpin hidup dalam kehidupan kita. Sebagai sosok yang menyempurnakan iman kita setiap waktunya. Secara tidak langsung ayat ini ingin mengatakan juga bahwa tujuan dan fokus hidup diri kita itu adalah hanya tertuju kepada Yesus. Bahkan dalam ayat kedua ini, jika kita mau melihat bersama-sama, dikatakan juga bahwa Yesus sendiri mengabaikan kehinaannya dan ketekunannya, memikul salib pada saat itu untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kita semua. Ia mengabaikan dirinya untuk manusia yang berdosa, yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Yesus, mengabaikan diri sendiri
tidak terlalu mengasihi diri sendiri untuk fokus hanya kepada Dia. Bahkan dengan ia mengabaikan kehinaannya dalam memikul salib, ia menggantikan itu dengan sukacita yang baru yang ia sediakan bagi kita. Secara tidak langsung, ayat ini juga ingin mengatakan kepada kita untuk memiliki fokus hidup kita yang dihadangkan dalam kehidupan yang sulit. Ketika kita dihadangkan dalam kehidupan yang sulit, apa yang menjadi fokus kita? Yang harus menjadi fokus kita adalah Yesus. Seperti pada saat ini kita mengetahui bahwa adanya pandemi COVID-19. Siapa sih yang tidak merasa dirugikan kan? Pasti semua memang merasa dirugikan. Akan tetapi yang harus kita lakukan bukan menyalahkan keadaan, namun menjalani kehidupan saat ini dengan sukacita, tidak bersungut-sungut atau tidak mengeluh. Terkadang banyak dari kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah dalam hidup, apa yang kita lakukan? Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan. Kok bisa seperti ini, karena kamu tidak menjaga dan lain sebagainya. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap mensyukuri itu dengan sukacita kita kepada Tuhan. Dengan iman yang teguh di dalam Dia, maka kita tidak akan merasa sendiri dalam menghadapi masalah yang ada. Kita akan tetap merasakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir pada ayat 3, kita melihat bersama-sama. Ayat 3 mengatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat ini kembali dituliskan untuk kita ingat selalu kepada Dia yang tekun menanggung beban dari orang-orang berdosa. Dalam arti Ia yang saat itu telah menebus dosa manusia dengan kematiannya. Bagaimana Yesus dengan kerendahan hatinya tidak menghiraukan perkataan-perkataan yang mencaci maki Dia. Dengan tunduk dan rendah hati, Ia bahkan menerima semua itu untuk manusia yang Ia kasihi. Dengan itu kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, hendaknya kita menjalani kehidupan ini dengan tekun di dalam Dia. Kita sebagai orang percaya untuk tidak boleh berbantah dengan Allah. Maka yang kita lakukan adalah tekun di dalam Dia. Kita tidak boleh berbantah dengan Allah, yang dimaksudkan adalah tidak menyalahkan keadaan saat itu mengenai pandemi saat ini. Dengan kita mencoba untuk terus belajar melihat makna apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita dalam penyertaannya di masa sulit saat ini. Allah hanya ingin kita terus dekat kepadanya, dengan tidak lemah dan putus asa akan keadaan yang terjadi. Pada bagian ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa seperti dikatakan berkali-kali bahwa fokus tujuan dari kehidupan kita itu adalah hanya kepada Tuhan. Dalam kehidupan seperti apapun, sesulit apapun, masalah seberat apapun, apa sih yang ingin Tuhan minta kepada kita? Tuhan hanya ingin kita itu untuk memfokuskan diri kita itu hanya kepada satu tujuan, yaitu kepada Tuhan. Untuk selalu datang kepadanya, untuk selalu membangun relasi yang baik di dalam Dia. Dalam fokus khotbah ini, kita dijumpai untuk selalu tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam masalah kehidupan kita. Misalnya mungkin ada beberapa orang yang sering kita temui dengan pemikiran yang dangkal, yang berpikir, kok saya sudah rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi hidup saat ini pas-pasan, bahkan sangat kekurangan, bahkan buat makan saja sulit. Apa yang harus kita lakukan? Hendaknya dengan firman Tuhan ini jemaat untuk lebih setia, diajak untuk lebih setia kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Apa yang kita miliki saat ini belum tentu orang lain memilikinya.
apa yang kita alami saat ini belum tentu orang lain mengalami hal yang lebih baik daripada kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk terus melangkah, untuk terus membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, yang dengan tidak mudah menyerah. Menjadikan Tuhan sebagai sumber penolong dalam kehidupan kita itu adalah fokus utama kita. Firman juga mengajak kita semua untuk bersukacita dalam kesesakan, dengan tidak lupa untuk mengucap syukur dan semangat menjalani kehidupan bersama Yesus. Firman Tuhan membawa kita selalu untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bahkan membawa kita untuk fokus tujuan kita hanya kepada Tuhan. Di masa sulit saat ini, pandemi yang terjadi, saya mengajak kita semua jemaat untuk kita boleh merenungkan, untuk kita boleh introspeksi diri. Merenungkan apa? Merenungkan bahwa selama ini penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bahwa selama ini kita tidak pernah berjalan sendiri. Dan bahwa selama ini Allah selalu bersama dengan kita. Dan hendaknya yang harus kita lakukan dengan introspeksi diri adalah, apakah kita sudah bersyukur? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah seperti ini? Apakah kita hanya menyalahkan keadaan, atau justru malah putus asa, atau menyerah? Nah, saya mengajak kita semua untuk memikirkan semua itu, untuk mengintrospeksikan diri kita semua, dan untuk kita boleh selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat hari ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua, dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.